Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar Microsoft Excel. Bapak akan jelaskan dulu fitur-fitur menu dasar yang perlu diketahui di Microsoft Excel. Baik, setelah kalian membuka Microsoft Excel, ya, tampilan pertama adalah akan seperti ini. Nah, di sini kita pilih blank workbook, kemudian di sudut kanan bawah klik tombol create. Atau bisa double klik kiri di blank workbook ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah di create, ini akan tampil seperti ini. Nah, beginilah tampilan dari Microsoft Excel. Ya, di atasnya itu ada menu-menu sama dengan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Ya, di sini ada menu Home, menu Insert, ada Page Layout, kemudian ada formulas, ada data, review, dan menu view. Nah, Bapak jelaskan satu-satu. Di menu home itu kurang lebih sama kayak di Microsoft Word ya. Ada untuk format, ada untuk font ya, huruf. Kemudian stylenya bold, italic, underline. Kemudian ukuran hurufnya, ada untuk warna hurufnya. Kemudian ada untuk paragraf ya, alignment, ada rata kiri, tengah, rata kanan ya. Kemudian ada, kalau di Excel ini ada untuk merge itu menggabungkan beberapa sel ya. Kemudian ada format teks ya, ada general, number, currency atau mata uang dan lain-lain. Ada short date, long date, tanggal. Kemudian ada formatting, format table, kemudian ada style ya. Kemudian ada insert baris atau kolom, ada delete baris, kolom atau cell, kemudian ada format kolom ya atau baris, kemudian ada summary untuk penjumlahan, average untuk rata-rata ya, max untuk nilai tertinggi, min untuk nilai terendah, count untuk menghitung data. Nah itu. Kemudian kita pindah ke menu insert. Di menu insert ini ada beberapa fitur khusus di Microsoft Excel ya, tapi ada beberapa yang sama seperti Microsoft Word. Di sini kita bisa insert atau sisipkan tabel, gambar, bentuk shape atau bidang seperti ini, icon sama kayak di Word ya, smart art, bisa screenshot, kemudian di sebelah kanannya kita bisa menyisipkan juga diagram ya, diagram kolom, diagram garis, ada diagram berbentuk pie ya, seperti ini. Biasanya ini untuk data atau statistik. Kemudian ada untuk pivot chart ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada untuk menyisipkan text box, header and footer, word art, object, equation untuk rumus, bentuk-bentuk rumus matematika atau fisika. Kemudian bisa menyisipkan simbol. Pindah ke page layout, di sana ada kelompok pengaturan kertas ya, layout, ada margin, ada orientasi, portrait landscape, ada size ya, A4, F4 dan lain-lain. Print area, ada bricks, ada background ya, untuk background dari kertas kerja kita. Kemudian ada print title, ada page setup, ada beberapa pengaturan juga. Kemudian di menu formula ini beberapa formula yang mungkin akan dipakai untuk data ya atau menghitung. Kemudian di menu data juga di sini tersedia ada database query ya, kemudian ada sorting, sort A to Z atau Z to A ya. Kemudian ada filter, kemudian di sebelah kanannya ini ada beberapa pengaturan atau insert data ya. Kemudian di menu review itu ada spelling, ada translate, kemudian ada beberapa fitur yang di sini tidak aktif karena hanya aktif di beberapa kondisi. Kemudian ada menu view itu ini adalah tampilan normal, nanti bisa di tampilan break.
kemudian page layout, custom view, ini bisa di custom ya, tapi kita kerja di normal view aja. Nah, di sini kita bisa tampilkan gridnya atau hilangkan ya, atau hidden seperti itu. Formula bar ini untuk menghilangkan formula bar ini, yang ini. Kemudian ada heading ya, heading itu adalah bagian apa? Judul kolom ini A B C D E F G, kemudian ada urutan baris ya, 1 sampai berapa ribu ya, ke bawahnya banyak banget. Kemudian ada pengaturan zoom kertas kerjanya seperti itu, dan beberapa fitur lain yang mungkin nanti sambil berjalan kita akan coba ya. Nah, yang perlu dipahami di Microsoft Excel itu adalah ada yang namanya cell ya. Cell itu adalah Bapak coba zoom dulu. Nah, cell itu adalah kotak atau rumah suatu elemen. Nah, contoh Bapak akan kasih warna di sini, warna kuning ya. Nah, elemen warna kuning dia berada di sel mana atau di kotak mana? Alamatnya adalah warna kuning ini ada di kolom C ya, ini C, kolom C baris ketiga. Jadi di sini alamatnya adalah ada di C3 seperti itu ya. Kalau kita warnain sebelah sini, nah sel hijau dia berada di mana alamatnya? Berarti alamatnya ada di kolom F baris ke-9. Jadi F9 seperti itu. Kemudian lanjut contoh ketiga. Ini kolom merah. Kolom merah itu ada di sel mana atau alamatnya mana? Itu ada di kolom G, berarti baris 16. Berarti ada di alamatnya ada di G16 seperti itu ya. Dan kalau kita tunjuk sebetulnya kolom-kolom itu di kiri atas ya, di formula bar itu udah ada namanya D11 ya. Kita yang C, ini C3 betul ya. Yang hijau F9 itu namanya sel. Jadi sel itu adalah alamat dari suatu elemen. Baik, sambil belajar kita sambil mengerjakan atau membuat data ya. Jadi membuat data nilai ya. Untuk pelajaran pertama kita akan mencoba membuat data nilai ya, yang simpel-simpel dulu. Nah, di sini kita perlu buat judul-judul kolomnya ya. Di sini Bapak sudah buat sebetulnya ya, biar cepat. Bapak akan copy dulu aja, tapi nanti kalau kalian nanti bikin sendiri ya, diketik seperti itu. Bapak akan copy aja dari sini. Bapak akan mulai dari sel B2 ya. Kalau mau ikutin dari B2 boleh, mau dari A1 boleh, mau dari C atau B3 itu BW ya. Bapak mulai dari B2 ya, coba Bapak paste di sini. Nah, di sini ukurannya terpotong ya, ukurannya kecil. Nah, bagaimana cara menyesuaikan ukuran atau lebar dari kolomnya? Kita arahkan mouse di antara kolom B dan kolom C. Nah, jadi bentuk mouse-nya akan berubah seperti ini. Tik. Nah, berubah seperti ini ya. Nah, kita tinggal klik aja, klik kiri, tahan, kemudian tarik ke sebelah kiri. Nah, gitu. Kolomnis, kalau ini terlalu sempit berarti kita klik, tahan, tarik ke sebelah kanan. Nama siswa juga kita tarik sebelah kanan. Kelas mungkin cukup seperti ini. Itu ya. Nah, Bapak akan kopikan dulu kolom yang lain. Nanti kalian diketik manual aja ya. Nah, atau biar demonstrasi Bapak akan coba ketik manual ya. Nah, di sini terdiri dari dua baris ya untuk judul kolom. Nah, di sini adalah nilai apa? Ujian. Nilai ujian. Di bawahnya ada matematika, Indo, Inggris, kompetensi keahlian. Oke. MTK, Indo, Inggris, konsentrasi keahlian. Kemudian ada jumlah, average atau rata-rata, ada keterangan. Jumlah
rata-rata sama keterangan. Baik, untuk lebar kolom ini sepertinya kebesaran ya, jadi Bapak akan persempit kolomnya untuk nilai ini. Jadi untuk biar berubah semuanya, itu kita blok aja seperlunya, kemudian kita tarik dari yang manapun. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, yang di blok itu akan menyesuaikan ukurannya dengan yang Bapak atur, yang di salah satunya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita setting rata tengah ya. Kita klik rata tengah ini. Kemudian nilai ujian kita taruh di tengah. Nah, nilai ujian ini selnya kita merge atau kita gabung ya. Caranya kita blok dulu selnya seperti ini. Kemudian klik tombol merge di menu home ini ya. Merge and center, klik. Nah, dia akan pindah ke tengah seperti ini dan digabungkan selnya. Baik, kita warnain. Caranya dengan kita blok seperti ini. Di tombol home itu ada icon ember seperti ini. Kita klik panah kecilnya dan pilih warna yang diinginkan. Seperti itu ya, gampang banget. Bapak di sini warna hijau. Kemudian untuk garis luarnya ini kan ada garis luarnya. Sama ya, kita masih blok selnya. Kemudian masih di menu home. Di sana di pengaturan huruf atau garis, di sana ada yang namanya bottom border ya, atau misalnya di sini border. Nah, kita klik panahnya. Kalau kita mau membuat garis luar atau kotak-kotak di semua sel, kita pilih yang all border seperti ini. Nah, dia akan otomatis menambah garis di tengah-tengah, di ujung kiri, bawah, kanan. Itu tuh. Kemudian kita isi datanya ya. Kita isi dulu 10 data. Nah, untuk 3 sampai 10 itu nggak perlu diketik manual seperti ini ya. Jadi tinggal kita blok aja 2 baris 1 dan baris 2 kita blok. Kemudian kita arahkan mouse kita ke sudut kanan bawahnya. Nah, sehingga bentuk mouse kita berubah seperti ini. Nah, berubah seperti ini, kita tarik ke bawah sampai jumlah data yang kita inginkan. Misalnya 10 ya. Nah, bisa 12. Nah, di sini Bapak bikin 10 aja. Kita setting ini rata tengah. NIS misalnya 2425 100 01. 2425 100 02. Nah, untuk 03 sampai selanjutnya 010 itu tidak perlu kita ketik manual. Agar otomatis, caranya adalah kita blok dulu 2 baris ini. Arahkan mouse-nya ke sudut kanan bawah sehingga berbentuk seperti ini mouse-nya. Nah, hitam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, klik tahan dan tarik ke bawah seperti ini. Dia akan otomatis ya. Lihat angka ujung kanannya dia otomatis seperti itu. Nama siswa ini mah diketik manual. Bapak akan copy paste aja biar cepat. Seperti ini. Nah, oke, ini kolomnya kita kecilkan. Kelas juga Bapak akan copy paste aja. Oke, untuk nilai Bapak juga akan copy paste. Nilainya hanya sampai konsentrasi keahlian ya. Itu nilai. Karena untuk jumlah, average sama keterangan itu kita buat otomatis ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin kotak dulu yang ini karena ini belum kita kotakin. Di blok seperti ini. Kemudian di menu home di sini ada border. Klik all border. Nah, sudah ya. Judul kolomnya kita kasih tebal. Oke, sekarang kita akan membuat rumus untuk jumlah, average dan keterangan. Oh, ini belum dikasih garis ya, kita kasih garis dulu, garis luar. Nah, kemudian di sini kita ketik nilai, nilai yang terendah, nilai tertinggi, seperti itu. Nah, gini ya. Untuk membuat rumus,
di Microsoft Excel itu selalu ditandai dengan sama dengan. Kita buat rumus untuk jumlah ya, menjumlahkan nilai dari siswa ke satu ini. Nilai dari matematika, Indo, Inggris, dan konsentrasi kalian. Caranya gimana? Nah, kita aktif di selnya jumlah ini, ya, di sel J4 ya. Ketikkan sama dengan di keyboard, kemudian untuk menjumlah itu kodenya adalah sum atau sum ya, diketiknya sum kurung buka yang mau kita jumlah dari mana ke mana. Nah, berarti kan yang mau kita jumlah itu dari nilai matematika yang ada di sel F4 sampai dengan nilai konsentrasi keahlian yang ada di sel I4. Jadi sum kurung buka, nama selnya atau alamat selnya apa? F4 sampai dengan itu pakai titik 2 ya, seperti ini, sampai dengan konsentrasi keahlian itu ada di I4. Oke, alamatnya ada di I4. Kalau sudah seperti ini kurung tutup dan tekan tombol enter. Nah, ini sudah menjumlah ya ke sebelah pinggir tuh, sudah ke blok sebelah pinggir itu. Nah, untuk ke bawahnya dibuat otomatis, caranya sama kayak tadi. Kita tunjuk sel jumlah yang sudah kita beri rumus, kemudian arahkan mouse-nya ke sudut kanan bawah sehingga berubah seperti ini, dan kita klik, tahan, dan tarik ke bawah. Tring. Nah, ini otomatis berubah ya. Untuk average atau rata-rata juga sama. Untuk rumus, ketikkan dulu sama dengan rata-rata itu adalah average ya, average gitu kalau diketiknya ya. Kemudian nilai mana yang mau kita rata-ratakan? Berarti kan dari nilai matematika sampai nilai kompetensi kalian, sama kayak tadi ya. Matematika alamat selnya ada di F4. Berarti kita ketik F4 sampai dengan atau titik 2 sampai dengan I4. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, ini nilai rata-ratanya ya. Kita tarik lagi ke bawah. Ini otomatis. Di sini ada desimalnya ya. 93,75. Nah, ini kita hilangkan desimalnya. Caranya masih di menu home, itu di format number atau format cell. Di sana ada increase desimal dan decrease desimal. Kalau decrease berarti mengurangi desimal, kalau increase berarti menambah desimal. Kita coba. Increase desimal, dia akan menambah desimalnya ya, jadi 2 digit. Decrease, kita klik 1 kali, dia berkurang 1 digit, dan sekali lagi desimalnya hilang, seperti itu. Baik, untuk nilai terendah ini gampang banget ya. Jadi nilai terendah dari semua nilai ini, gitu ya. Nilai terendah dari nilai matematika berapa? Nah, kita bisa ketikkan sama dengan min. Nah, untuk nilai terendah itu kodenya adalah min ya. Kurung buka. Sel matematika itu ada di F4 sampai dengan F13. Oke, kita ketik F4 titik 2 atau sampai dengan F13. Seperti itu. Nah, ini udah ke blok otomatis. Kemudian kurung tutup, klik enter. Nah, ke pinggirnya juga sama ya. Ke pinggirnya juga kita tarik seperti ini, dia akan otomatis. Untuk nilai tertinggi juga sama. Tapi kalau untuk nilai tertinggi kodenya adalah max. Jadi kita ketik sama dengan max kurung buka sama seperti tadi ya, F4 sampai dengan F13 kurung tutup enter. Untuk ke sampingnya kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah, ya sudah jadi otomatis. Gampang banget ya, nggak kepake lama. Kemudian untuk kolom keterangan ini akan diisi dengan keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, di sini perlu ada kondisi. Kondisinya berarti nilai yang
rata-ratanya di atas 73 itu lulus. Dan nilai yang rata-ratanya di bawah 74 itu tidak lulus. Nah, caranya bagaimana? Untuk rumus sama seperti tadi ya. Untuk rumus kita klik sama dengan di keyboard ya. Nah, untuk kondisi itu pakai rumus if ya. Jadi if itu kan artinya jika ya. If kurung buka jika rata-rata 94. Nah, 94 itu jangan diketik 94, tetapi alamat selnya di mana? Nah, 94 ini alamat selnya adalah di K4 ya. Jadi ketikkan K4 if K4 jika K4 ya lebih besar 73 ya, lebih besar daripada 73, maka itu koma, kemudian kutip 2 itu untuk karakter ya, lulus seperti itu. Lulus, kutip lagi, kemudian kita ketikkan titik koma atau koma ya, berarti di sana kita kutip lagi tidak lulus. Jadi kalau yang kurang dari 73 itu tidak lulus ya. Kita coba kurung tutup, ketik tombol enter di keyboard. Nah, jadi karena dia nilainya 94 berarti dia lulus ya, seperti itu. Kita simpan di rata tengah. Untuk ke bawahnya sama ya seperti tadi, kita klik selnya, arahkan ke kanan bawah dari sel seperti ini. Kita tinggal tarik aja. Nah, terlihat ya, yang kurang dari 73 itu tidak lulus ya. Itu saja mungkin untuk latihan Microsoft Excel-nya untuk mengolah data nilai siswa agar dilakukan secara otomatis. Silakan dicoba, diikuti saja video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.